Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para presidium PDUI, Sekjen PBID, terima kasih. Kemudian ibu kita yang kami muliakan, Ibu Menkes periode ke-15. Terima kasih. Dan Ketua Umum ID periode 2012-2015, Ketua Kolegium Indonesia dan hadirin undangan yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, mungkin sejarah dulu bahwa sebelumnya ada dokter umum juga yang kebetulan didinaskan di Lemhanas. Ini yang menjadi permasalahan. Waktu itu mungkin dengan Gubernur Bapak Andi Wijayanto sudah ada satu klik yang perjanjian yang hebat, karena saya tahu beliau, Pak Andi, adalah seorang gubernur yang saya kira semuanya tahu siapa beliau. Saat menjelang pelaksanaan, beliau karena ditunjuk menjadi tim pemenangan kampanye berpolitik praktis, sementara Lemhanas adalah netral. Konsekuensi seorang pemimpin yang betul-betul patut dibanggakan dan patut menjadi contoh kita semua, beliau saat itu langsung dengan ditunjuknya, dengan diberinya kapasitas sebagai pemenangan, langsung beliau mundurkan diri. Itu menjadi pilihan kita semua. Saya sebagai wakil gubernur waktu itu kaget juga, karena tanpa ada basa-basi, tahu-tahu dari beliau, Pak Wagub, mulai hari ini saya sudah tidak akan lagi berkecimpung di Lemhanas. Kaget kami. Saya sampai saya bilang ini, Pak Gubernur, ini enggak beneran, ini enggak main-main. Ini konsekuensi saya tidak akan mencampur adukan masalah yang notabene harus netral, sementara saya dalam pekerjaan harus berpolitik praktis. Itulah saya bangga kepada beliau, dan pada akhirnya beliau menyatakan banyak pekerjaan ini yang gak enak ini terakhir ini, yang perlu diselesaikan oleh wakil gubernur. Salah satunya ini, Pak. Salah satunya ini. Tapi saya mengucapkan terima kasih atas diberikannya kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan atau membuka, dan ada sedikit sambutan. Intinya demikian, Bapak Ibu sekalian, dari COVID-19 itu semua bukan saja hanya ID, himpunan dokter umum dan lain, seluruh bangsa Indonesia. COVID-19 adalah tolak ukur melihat kesiapan dari dokter-dokter kita dalam menangani itu. Saya ulangi, bukan saja hanya para dokter, tapi seluruh masyarakat Indonesia, kami semua. Dan alhamdulillah, masyarakat kami semuanya bisa melihat di bawah dokter seluruh Indonesia, di bawah apakah itu ini, di bawah itu, apapun namanya, kita waktu itu belum tahu, ternyata mampu dan siap untuk melaksanakan itu. Kami bangga sekali. Tadi dijelaskan dari permasalahan itu, banyak dokter yang menjadi korban juga, para medis yang menjadi korban juga, dan ratusan jumlahnya. Dokter umum menurut kami sama dengan kami tentara TNI, karena mereka ditugaskan betul-betul harus tidak pandang bulu lagi, harus sampai ke pelosok daerah,
sampai ke pelosok-pelosok desa, bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Dan saya kira seluruhnya tahu, kita paham bahwa masyarakat Indonesia untuk bisa maju, salah satunya mereka harus sehat. Dan kesehatan itu ternyata yang bisa memberikan adalah para dokter. Inilah tantangan ke depan yang betul-betul harus diperhatikan. Kalau tadi kami lihat juga berapa sih dokter jumlahnya, berapa jumlah penduduk Indonesia, belum lagi bicara dengan konstelasi geografis kita. Permasalahan betul bukan karena jumlah dokter, bukan, belum meratanya pembagian yang ditugaskan dokter di pelosok-pelosok. Itu baru satu. Keduanya masalah yang lainnya mungkin banyak sekali yang menjadi pemikiran, menjadi PR bagi kita semua. Sampai-sampai kita TNI AL untuk ikut bertanggung jawab tentang kesehatan. Kami punya kapal rumah sakit Pak, 3 yang mobile, dan kapal rumah sakit itu adalah bisa dikategorikan dengan kelas 2 ya. Dia punya peralatan untuk sampai dengan operasi minor, bisa sampai ada peralatan yang harus diawaki oleh sekitar 11 dokter spesialis. Itu menjadi concern kami juga, karena kami yakin bahwa kesehatan adalah hal yang harus menjadi tanggung jawab bersama. Kami siap membantu waktu itu Angkatan Laut. Kebetulan kami sebelum di sini sebagai Panglima Koarmada 2 di Surabaya. Jadi kami tahu persis tentang itu. Dan sering sekali operasi masalah kesehatan dengan bawa-bawa, dengan semuanya. Sama-sama tahu bagaimana besarnya tanggung jawab seorang dokter umum. Karena tadi sesuai dengan apa yang kami dengarkan, bahwa dokter umum adalah ujung tombak dari semuanya. Hal yang pertama dari kesehatan itu dokter umum yang menangani. Nanti setelah dokter umum tidak bisa baru ke spesialis. Kemudian bersamaan dengan itu juga bahwa perkembangan teknologi juga turut mendisrupsi ancaman yang baru saja dihadapi oleh bangsa ini. Dan hal ini tentunya memaksa kita untuk menggunakan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Ini menjadi tantangan juga kita. Teknologi kedokteran tentunya sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semua, oleh kami masyarakat semua. Perkembangan teknologi yang besar telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku pengguna teknologi dan keamanan sistem informasi. Ini sekarang marak sekali tentang keamanan sistem informasi, terutama yang berhubungan dengan informasi kesehatan masyarakat, menjadi semakin mudah mengakses dan mendapatkan informasi tentang pelayanan kesehatan. Meski demikian, perkembangan teknologi itu juga menimbulkan disrupsi berupa banyaknya informasi yang tidak benar atau hoax. Ini yang menjadi masalah. Permasalahan COVID kemarin karena banyaknya informasi yang tidak benar, yang hoax di masyarakat, benar-benar menjadi keributan yang cukup juga merisaukan terhadap kita semua. Menanyakan mana yang benar dan mana yang salah, sementara yang ditanya juga tidak tahu. Akhirnya ributnya sangat mati. Oleh sebab itu, pelaksanaan transformasi kesehatan perlu dilakukan dan merupakan tanggung jawab semuanya kepada masyarakat. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara adil di seluruh pelosok negeri. Keberhasilan transformasi kesehatan dan peningkatan layanan kesehatan bergantung pada peran tenaga kesehatan tentunya.
yang kompeten, terutama dokter umum. Kembali lagi, para hadirin peserta undangan yang berbahagia, dokter umum wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya tentunya untuk menjawab tuntutan dan harapan masyarakat atas layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai. Ada satu konsekuensi untuk para dokter umum. Apa konsekuensi? Para dokter umum tentunya nanti akan memiliki beban kerja, peningkatan beban kerja dan tanggung jawab dalam memberikan kesan yang baik dan terjangkau lebih berat lagi. Ini pasti, Pak. Ini menjadi tantangan para dokter. Beban kerja dan tanggung jawab pasti akan menjadikan lebih dari yang lain. Kemudian kalau kami lihat tadi janji merinding, Pak, betul, Pak, merinding. Mudah-mudahan nanti di akhir kehidupan tidak banyak para dokter yang di bawah sana ini, karena berat sekali dengan janji, berat sekali dengan janji. Sementara kalau kita lihat situasi ekonomi, politik dan lain-lain, sulit untuk para dokter umum harus siap menghadapi kemungkinan masalah anggaran biaya, kemungkinan tentang pengurangan biaya atau penurunan pembayaran dari diskes asuransi kesehatan pasti akan berpengaruh, akan penurunan, karena situasi sekarang tentang ekonomi terus memburuk. Ini menjadi tantangan ke depan nantinya. Di samping harus bekerja ekstra di luar itu, di samping sisi lain salah satunya masalah kesejahteraan, harus siap-siap berkorban, karena tetap kesehatan, kualitas tentang pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap harus terjamin, Pak, untuk para dokter sekalian. Intinya bahwa layanan kesehatan bergantung pada peran tenaga kesehatan yang kompeten, terutama dokter umum. Dari apapun yang sudah kami utarakan, tentunya saya berharap nantinya pengembangan pendidikan berkelanjutan, pemberdayaan profesi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di instansi pemerintah dan swasta dapat dilakukan guna menyongsong cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini harapan kami kepada seluruhnya. Dan kalau kita melihat lagi tadi situasi politik sekarang sedang melaksanakan pesta demokrasi, saya kira siap-siap lagi ini. Mari TNI, saya sudah berbicara kemarin dulu, sudah siap-siap, mungkin bisa dikolaborasikan dengan TNI siapapun dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini adalah pesta demokrasi, pesta kita semua, tanggung jawab ke depan, tanggung jawab kita semua untuk masyarakat sehat. Karena kalau masyarakat sehat tidak akan nyoblos juga tercemar. Demikian mungkin yang secara rinci dan secara gambaran, secara bodoh-bodoh nanya demikian. Masyarakat harus sehat untuk bisa mensukseskan pesta demokrasi ini. Hadirin dan peserta undangan yang saya hormati, saya kira demikian sambutan saya. Dan sebelum saya akhiri sambutan ini, karena tadi diperintahkan untuk membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini
Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 10.36 waktu Indonesia Barat, pertemuan ilmiah tahunan dan musyawarah kerja nasional ke-13 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia secara resmi dibuka. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Acara ini dan kami mohon kepada Bapak Wagub untuk tetap di atas panggung karena akan dilakukan pemukulan gong yang akan didampingi oleh para presidium PP. Bersama kita hitung ya dalam hitungan ketiga. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Mari kita bersama. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lantas dibuka. Dan Dr. Gaznawi. kami mengundang juga Ketua FPPK untuk dapat naik ke atas betul foto bersama. Dan segenap pengurus PB ini bisa untuk foto bersamanya.